Selamat pagi, nama saya Radius Imamora, nomor NIM 22021 90024. Vlog ini membahas dana pensiun karyawan dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perbankan dengan Ibu dosen Diana Ria Winanti, SH, MH, MSc. Vlog ini dibuat dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama terkait masalah latar belakang dana pensiun. Yang kedua pengertian dana pensiun. Yang ketiga jenis-jenis dana pensiun. Yang keempat tujuan dana pensiun. Yang kelima asas-asas dana pensiun. Yang keenam prinsip dana pensiun. Dan yang ketujuh jenis lembaga pengelolaan dana pensiun. 8. Manajemen kekayaan dana pensiun. Dan yang ke-9 permasalahan atau hambatan dalam dana pensiun. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama kita membahas mengenai latar belakang dana pensiun. Latar belakang dana pensiun menurut perkembangan dunia menuju era globalisasi memungkinkan kegiatan perekonomian berkembang sedemikian rupa. Kondisi yang demikian tentunya akan menciptakan suatu lingkungan yang kompetitif. Suasana dana persaingan yang ketat akan menuntut perusahaan untuk lebih efisien dan lebih efektif dalam mengelola sumber daya yang dimiliki guna meraih sumber daya manusia yang kompetitif. Umur dan produktif manusia pada akhirnya ada batasnya. Tidak selamanya seseorang dapat bekerja dan menghasilkan suatu karya. Pada suatu saat dia harus berhenti dari pekerjaan dan menikmati masa tuanya. Akan tetapi, dalam menikmati masa tuanya, seseorang tidak ingin penghasilannya berhenti seperti ia juga berhenti dari pekerjaannya. Tentu saja, untuk memerlukan dukungan prasarana yang memadai. Salah satunya dengan jaminan hari tua atau dana pensiun. Jaminan hari tua pada hakikatnya adalah kesejahteraan hari tua dalam time frame lanjut usia yang akan dinikmati oleh mereka yang saat ini masih muda. Sedangkan wujud jaminan hari tua adalah program pensiun. Jadi tidak disangsikan lagi bahwa dengan melaksanakan program pensiun secara terpadu kita telah menanamkan proses pergeseran nilai-nilai kehidupan masyarakat. Dana pensiun merupakan bentuk investasi jangka panjang yang hasil dapat dinikmati setelah pegawai atau karyawan yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Ada 4 faktor yang menyebabkan seorang pegawai atau karyawan memasuki masa pensiun, antara lain: pertama, karena kematian, keluar dari pekerjaan, cacat, dan pensiun normal. Dana pensiun sendiri diselenggarakan dalam suatu program yang disebut dengan dana pensiun. Program dana pensiun terbagi atas program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti. Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil. Manfaat dana pensiun dan sedangkan program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam suatu peraturan dana pensiun. Ada banyak perusahaan penyelenggara program dana pensiun, salah satunya yaitu PT Taspen. PT Taspen merupakan penyelenggara program dana pensiun bagi pegawai negeri sipil. Dalam perhitungannya, PT Taspen menggunakan program pensiun iuran pasti, di mana besaran iuran dan manfaat bagi peserta program dana pensiun ditentukan berdasarkan besar gaji peserta selama bekerja. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun hari tua sudah terjamin, sehingga karyawan dapat bekerja lebih tenang dan diharapkan produktivitas karyawan akan meningkat. Selain itu juga loyalitas terhadap perusahaan akan meningkat pula. Jika loyalitas tinggi, maka pengembangan dan pembinaan karir bagi karyawan yang bersangkutan juga akan lebih baik. Bagi perusahaan yang tidak terlalu besar, sulit bagi mereka untuk memikirkan kesejahteraan hari tua bagi karyawannya, karena dengan penyelenggaraan program dana pensiun berarti menambahkan biaya. Kekayaan dana pensiun bersumber dari iuran normal peserta dan iuran pemberi kerja. Iuran pemberi kerja terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan pemberi jasa serta hasil pengembangan investasi.
Selanjutnya mengenai dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun itu bisa diartikan sebagai berikut: badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Menurut Abdul Qadir Muhammad dan Rita Murniati, dana pensiun adalah secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun. Qadir Muhammad dan Rita Murniati secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat atau meninggal dunia. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa dana pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia, ataupun cacat. Dana yang terhimpun dikelola dalam suatu lembaga yang disebut trust, sedangkan pengelolanya disebut trustee, atau dapat juga dilakukan oleh perusahaan, asuransi, atau badan lain yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis dana pensiun. Di dalam proses pelaksanaannya, para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari beberapa jenis pensiun yang ditawarkan kepada para karyawan dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Berikut adalah jenis-jenis dana pensiun yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang pertama, pensiun normal. Maksudnya ialah pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk wilayah Indonesia, rata-rata seorang memasuki masa pensiun pada usia 55 dan 60 tahun pada profesi tertentu. Yang kedua, pensiun dipercepat. Hal ini dilakukan bila perusahaan menginginkan pengurangan karyawan di dalam tubuh perusahaan. Yang ketiga, pensiun ditunda. Seorang karyawan meminta pensiun sendiri, namun umurnya belum memenuhi untuk pensiun, sehingga karyawan tersebut keluar, namun dana pensiun miliknya di perusahaan tempat dia bekerja baru akan keluar pada masa umur karyawan. Ini telah memasuki masa pensiun. Dan yang keempat, pensiun cacat. Pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu dipekerjakan seperti semula, sedangkan umurnya belum memenuhi masa pensiun. Tujuan dana pensiun antara lain, tujuan penyelenggara program pensiun baik dari kepentingan perusahaan, peserta dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut. Antara lain, yang pertama, perusahaan bagi pemberi kerja. A. Kewajiban moral, di mana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tak memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Selanjutnya, loyalitas. Karyawan diharapkan memiliki ataupun mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selanjutnya, kompetisi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan memiliki daya asing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasar tenaga kerja. Dan selanjutnya, memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah mereka bekerja di perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, peserta bagi karyawan. Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia berhenti bekerja. Selanjutnya, asas-asas dana pensiun. Penganggaran dilakukan dengan sistem pendanaan. Setiap penyelenggaraan program pensiun harus dilakukan dengan mengumpulkan dana sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Pemungutan dana tersebut bersumber dari iuran dan hasil pengembangannya. Oleh karena itu, pembentukan cadangan pensiun dalam perusahaan untuk membiayai pembayaran manfaat pensiun tidak diperkenankan sesuai dengan undang-undang.
Pemisahan kekayaan dan pensiun dari kekayaan tersendiri tidak diperkenankan dengan pembentukan cadangan pensiun. Dalam pembukuan pendiri atau perusahaan, kepastian mengenai pemisahan diinformasikan dengan pembentukan dana hukum pensiun. Pengelolaan kekayaan dana pensiun dilakukan dengan cara mengacu kepada ketentuan undang-undang dan dana pensiun peraturan pelaksananya. Yang ketiga, kesempatan untuk mandiri dan dana pensiun. Setiap pemberi pekerja atau orang yang badan yang mempekerjakan karyawan memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Janji itu membawa konsekuensi pendanaan, yaitu timbulnya kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran. Hal pokok yang ditekankan di sini adalah bahwa keputusan untuk menerima manfaat pensiun merupakan suatu komitmen dengan konsekuensi pembiayaan nomor 11 tahun 1992. 2. Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Kekayaan dan pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Dengan demikian, tidak diperkenankan adanya pembentukan cadangan pensiun. Dalam pembukaan pendiri atau perusahaan, kepastian mengenai pemisahan itu diinformalkan dengan pembentukan dana hukum pensiun. Pengelolaan kekayaan dana pensiun dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan undang-undang dana pensiun dan peraturan pelaksananya. Kesempatan untuk mandiri dana pensiun. Setiap pemberi kerja atau orang atau badan yang mempekerjakan karyawan memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan tindak lanjut dari prakarsa pemberi kerja yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya. Janji itu membawa konsekuensi pendanaan, yaitu timbulnya kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran. Hal pokok yang ditekankan di sini adalah bahwa keputusan untuk menjanjikan manfaat pensiun merupakan suatu komitmen dengan konsekuensi pembiayaan. Selanjutnya, prinsip dana pensiun. Prinsip dana pensiun terdiri dari, yang pertama, prinsip independensi, yang artinya kelembagaan berstatus badan hukum, manajemen operasional di mana asas keterpisahan kekayaan atau segregated asset dan hak pengurus mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Pengawasan di mana pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas yang terdiri atas wakil-wakil dari pemberi kerja dan peserta dengan jumlah yang sama. Yang kedua, prinsip akuntabilitas. Artinya adalah Dewan Pengawas wajib mengumumkan laporan hasil pengawasan kepada peserta. Laporan keuangan dana pensiun setiap tahun harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. Yang ketiga adalah prinsip transparansi. Pengurus wajib menyampaikan keterangan mengenai setiap perubahan peraturan dana pensiun dan hal-hal yang terjadi dalam rangka peserta kepada peserta. Pengurus wajib mengungkap perkembangan portofolio investasi hasil pengembangannya kepada peserta dan melaporkannya kepada pendiri dan Dewan Pengawas. Yang terakhir, prinsip perlindungan konsumen. Prinsip peraturan dan pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiunan. Setiap karyawan berhak menjadi peserta. Bila berusia di 18 tahun atau telah kawin dan memiliki masa kerja 1 tahun, hak atas manfaat pensiun tidak dapat dijaminkan, dialihkan ataupun disita. Semua transaksi penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran sebelum jatuh tempo, atau penjaminan manfaat pensiun dinyatakan batal demi hukum. Yang terakhir, prinsip struktural pengendalian intern. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pendiri, mitra pendiri, Dewan Pengawas, dan pengurus diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksananya. Selanjutnya, jenis lembaga pengelolaan dana pensiun. Dalam jenis kelembagaan dana pensiun menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, bab 2 dapat dibatasi dalam 2 jenis. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja DPPK. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menyatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang
terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Selanjutnya, manajemen kekayaan dana pensiun. Pendanaan suatu program pensiun apakah dalam rangka memenuhi ketentuan atau untuk tujuan pengelolaan manajemen keuangan akan menyebabkan terjadinya akumulasi kekayaan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun dan biaya administrasi. Penggunaan secara produktif atas kekayaan dana pensiun akan mengurangi biaya-biaya langsung sesuatu program pensiun manfaat pasti dan meningkatkan manfaat pensiun yang dibayarkan bagi pensiun iuran pasti. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK 010/2008 tentang investasi dana pensiun dapat melakukan investasi dananya pada yang pertama, surat berharga negara, kedua, tabungan pada bank, 3, deposito berjangka pada bank, 4, deposito on call pada bank, 5, sertifikat deposito pada bank, 6, sertifikat Bank Indonesia, dan yang ketujuh, saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, permasalahan ataupun hambatan dalam dana pensiun. Pada prinsipnya, setiap karyawan bisa menjadi peserta atau anggota dana pensiun, asal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Penetapan syarat tersebut sangat tergantung pada keputusan organisasi tempat yang bersangkutan bekerja. Walaupun secara umum penegasan tentang peserta dana pensiun ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah atau di perusahaan memiliki reputasi yang bagus, tentunya konsep tentang dana pensiun sudah dijelaskan semenjak awal sekali ketika mereka bekerja. Karena penjelasan semenjak awal bertujuan untuk memberikan kejelasan secara baik dan tegas kepada para peserta agar merasa yakin terhadap masa depan mereka nanti ketika bekerja di sana. Perlu diketahui bahwa menyangkut dengan data yang bersifat administrasi, maka itu harus bersifat autentik dan dinyatakan dalam bentuk tertulis atau bersikap hitam di atas putih. Dan terakhir adalah kesimpulan saya, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjalin manfaat pensiun. Tujuan dari penyelenggaraan dana pensiun adalah salah satunya adalah sebagai kewajiban moral bagi perusahaan untuk mengayomi karyawannya agar karyawan memiliki motivasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jenis dana pensiun terdiri atas dana pensiun dari pemberi kerja atau dalam perusahaan, serta dari lembaga keuangan yang bergerak dalam penghimpunan dana pensiun seperti asuransi dan lembaga keuangan lainnya. Dalam manajemen dana pensiun, kita pengelola harus memperhatikan strategi dan kebijakan investasi. Pokok-pokok kebijakan investasi, tingkat keuntungan, serta jenis-jenis investasi yang dilakukan agar dana pensiun tersebut bisa berjalan dengan lancar dan memenuhi kebutuhan para peserta dana pensiun. Dana DPLK syariah masih terbatas di Indonesia. Produk masih dibatasi pada bank dan asuransi syariah tertentu. Sekian dan terima kasih.